Allahu 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 Allah Allahu Allah. Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pada kesempatan sore kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian juga marilah kita senantiasa bersolawat dan bersalam kehadirat junjungan Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan ajaran beliau, dengan risalah beliau, kita bisa menjadi seperti ini. Dan marilah kita senantiasa berharap agar kita mendapatkan perbaikan di dalam kita berislam, beriman, ataupun berihsan. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, ini mohon maaf apakah suara saya cukup baik untuk didengar? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Ya. Saya mohon izin untuk bisa sebentar saja melakukan share screen, dan semoga nanti bisa membawa manfaat share screen-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya. Saudara sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang apa dan bagaimana urusan imun dan imunitas. Dan selama bulan Ramadan ini, terlebih pada pandemi ini mungkin agak sedikit berbeda puasa kita, tetapi terkait dengan satu materi yang kita bahas kali ini, kita masih membahas tentang bagaimana kita bisa menjaga imun atau imunitas kita supaya kita bisa menjadi insan yang mendapat karunia sehat walafiat. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian, kita sama-sama belajar, kita sama-sama share, kita sama-sama mengkaji satu hadis Rasulullah bahwa di dalam bulan Ramadan itu, sebagaimana yang kita kenal, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Pada awal permulaannya itu menjadi rahmat, pada pertengahannya menjadi satu maghfirah, dan pada akhir puasa kita ini, Ramadan kita ini, itqum minan nar, kita terhindar dari api neraka. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kebetulan saja di sini saya mengambil gambar anak kecil yang berusaha untuk berlatih sholat. Itu orang-orang tua kita yang berjasa kepada kita, guru-guru kita, sudah mendidik kita untuk menjadi seorang muslim yang baik sejak dari kecil. Maka berbahagialah kita ini orang-orang yang Islamnya sejak dari kecil dan mendapatkan bimbingan yang baik oleh kedua orang tua kita. Nah, saudara sekalian, terkait dengan hadis yang mungkin kita sudah hafal bahwa Ramadan itu awalnya sebagai rahmat, pertengahannya sebagai ampunan, dan pada akhirnya kita terhindar dari api neraka, maka sebetulnya kalau kita kaji lebih jauh, itu adalah satu yang cukup panjang, yakni hadis Rasulullah tatkala ini diriwayatkan oleh berasal dari Huzaimah. An Salman qala khatabana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Jadi Salman menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah di akhir hari bulan Sya'ban. Beliau berkata, sangat panjang gitu, kira-kira ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim. Wahai kalian manusia, kalian akan diperjumpakan dengan bulan yang mulia, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrun fi lailatul khairum min alfi syahr, bulan di mana malamnya itu akan dijumpai lebih baik dari 1000 bulan, dan seterusnya, sehingga kita akan ketemu dengan satu kalimat bahwa Rasulullah menyampaikan wa huwa syahrun awaluhu rahmah, yaitu satu bulan
di mana awaluhu rahmah. Pada awal-awalnya dikatakan sebagai rahmah, wa awsatuhu maghfirah. Pada pertengahannya menjadi penuh dengan ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar. Pada akhirnya terbebas dari api neraka. Demikian seterusnya. Ini khutbah Rasulullah cukup panjang. Saya hanya memetik, saya beri stabilo kuning aja supaya kita bisa melihat apa yang sesungguhnya. Nah, saudara sekalian, macet ini. Nah, semoga enggak macet. Ada 3 bagian, bahwa awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Kalau dicermati dari kata perkatanya, awalu rahmah, rahmah itu adalah kasih sayang Allah, belas kasih sayang Allah. Kalau kita lihat lagi, kita cermati lagi, ini diberikan kepada seluruh hamba dan seluruh makhluk ciptaannya, rahmat. Kalau kita kaji lagi di kata-kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari sini, rahman itu untuk seluruh alam, pada khusus untuk hamba-hamba Allah, dan rahim itu pada keseluruhannya, keseluruhan umat manusia, atau keseluruhan makhluk ciptaan Allah. Rahmat ini ada di situ. Jadi kasih sayang, belas kasih sayang Allah yang diberikan pada seluruh makhluk ciptaan Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pada pertengahannya itu menjadi satu maghfirah. Maghfirah itu kalau kita lihat, saya mengambil dari salah satu kata, ghafara, itu maknanya menutup atau memperbaiki. Jadi kalau kita ngomong Allahumma firli, ya Allah, sekaligus engkau tutupi dan perbaikilah, atau katakanlah ampunan. Ampunan itu maknanya bisa bermakna yang pas, maksudnya ini saya paskan dengan topik kita sore hari ini, maknanya adalah menutupi atau memperbaiki. Meskipun kata-kata yang lain kita mendapatkan ampunan, ya, pengampunan, ghafar. Dan itqum minan nar itu seringkali diartikan, itqum minan nar itu diartikan sebagai pembebasan dari api neraka. Jadi kalau kita sudah bisa sudah bisa melalui pintu rahmat, kemudian bisa mendapatkan maghfirahnya, maka kita akan berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi saya disimulkan sebagai satu prestasi atau capaian seorang hamba yang telah melalui proses gimana dia mendapatkan kasih sayang Allah sekaligus mendapatkan ampunannya. Ini satu hal yang menarik, saudara sekalian, kalau kita membahas satu penggal kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah dari sisi kesehatan. Awalu rahmah, awsatu maghfirah, wa akhiru itqum minan nar. Nah, maksudnya saya bagaimana? Maksud saya adalah begini, mari kita lihat bagaimana kita mencermati kalimat Rasulullah itu tadi dari sisi kesehatan. Jadi kalau kita kaji ternyata memang cukup menarik bahwa awalu rahmah itu pada awal mulanya akan terjadi proses detoksifikasi pada diri kita. Ya atau tidak, nanti kita lihat penjelasannya step by step. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, pada pertengahannya akan terjadi ampunan. Di sini dikatakan ada proses rejuvenasi. Rejuvenasi itu adalah proses permajaan. Dan wa akhiru itqum minan nar. Itqum minan nar itu bisa dikatakan proses stabilisasi atau normalisasi yang menciptakan kondisi tubuh kita menjadi satu dalam keadaan satu yang homeostasis. Nah, saudara sekalian, step by step mari kita lihat apa yang perlu kita kaji tentang awalur rahmah. Sehingga saya berusaha untuk menerjemahkan bahwa terjadi proses detoksifikasi di sini. Detoksifikasi kalau kita lihat di dalam beberapa literatur, pada prinsipnya dia adalah proses untuk pengeluaran racun dari dalam tubuh kita. Tetapi, saudara sekalian, proses ini tidak serta-merta bisa kita lakukan seketika.
Jadi proses ini terjadi step by step. Ya. Jadi kalau kita melakukan puasa, itu kan sebetulnya kan terjadi proses adaptasi secara fisik. Kita dilatih untuk berdisiplin sekaligus mengatur pola perilaku hidup kita, pola makan minum kita, pola tidur kita, pola yang sudah berkeluarga, pola seksual kita, untuk bisa di-manage, untuk bisa dikelola dengan tidak berlebihan. Pada prinsipnya itu. Nah, kenapa dikatakan terjadi proses detoksifikasi? Kalau orang mengatakan awalur rahmah itu sepertiga, jadi dibikinnya memang sepertiga. Tapi kalau saya tidak serta-merta membagi sebagai satu pembagian matematika gitu aja. Hari ke-1 sampai hari ke-10 itu enggak. Tetapi saya hanya menyatakan memang awal-awalnya kalau kita lihat akan terjadi proses detoksifikasi, akan terjadi proses bagaimana racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan. Ini kalau misalkan kita materi ini pada awal puasa, kita bisa aja awalnya kita tes darah normal, gitu ya. Nanti kita lihat kandungan yang ada dalam darah kita seperti apa. Nah, nanti kalau selesai Ramadan kita tes lab lagi, yang sederhana aja, tes darah normal, apa yang terjadi perubahannya? Apakah iya terjadi proses detoksifikasi? Nah, tanda-tandanya sederhana. Jadi kalau awal-awal kita puasa kemarin bisa jadi akan terjadi di dalam tubuh kita itu rasa-rasa letih, lesu, males, aras-arasen gitu. Bahkan kalau kita perhatikan tubuh kita itu lungkrah, bahasa Jawanya begitu, atau kita akan lihat bahwa sekresi kita, keringat kita, urin kita, BAB kita itu terasa baunya itu tidak enak atau menyengat. Atau mungkin juga terjadi perubahan bentuk. Bisa jadi, karena memang saat itulah terjadi proses yang kita namakan detoksifikasi. Nah, saudara sekalian, proses yang kedua pada pertengahannya itu adalah terjadi proses rejuvenasi atau permajaan. Gimana caranya sel-sel yang sudah didetoks oleh tubuh kita itu pelan-pelan akan digerus keluar dan diganti dengan sel-sel yang baru. Sehingga apa? Proses ini akan memperbaiki sekaligus memanage metabolisme tubuh kita itu menjadi lebih baik, lebih normal, dan lebih optimum. Itu yang terjadi. Makanya rasakan aja sekarang ini, tubuh kita itu sekarang sudah mulai merasa enak dan nyaman tatkala kita melaksanakan puasa pada tengah-tengah Ramadan kali ini. Pertanyaannya ya atau tidak, silakan Anda sendiri yang menjawab dan Anda rasakan. Apakah ya sih pada awal-awalnya dulu waktu saya puasa, badan-badan saya itu terasa ya lungkrah, males, rasa pipisnya tidak enak baunya, keringatnya juga begitu, badan menjadi greges, aras-arasen. Pada sebagian orang akan mengalami seperti itu, tetapi pada sebagian orang yang lain, dia proses detoksifikasinya itu cepat, karena memang dia sudah memiliki pola makan, pola PHBS, pola perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah terjaga. Maka proses detoksifikasinya cepat sekali. Rejuvenasinya juga begitu, terus berlangsung. Sehingga pada akhirnya terjadilah proses normalisasi. Jadi tubuh kita menjadi enak ya, karena terjadi proses homeostasis, seimbang dalam tubuh kita, terjadi proses seperti itu. Sel-sel tubuh kita itu karena diganti dengan sel-sel yang baru, maka sel tubuh kita itu menjadi sesuatu hal yang lebih berkualitas.
terutama dalam membentuk pola homeostasis, sehingga tubuh kita itu menjadi lebih sehat, lebih prima, dan staminanya lebih terjaga. Nah, untuk itulah makanya dikatakan awal tadi bahwa kondisi seperti ini, capaian seperti ini, itu apabila kita sudah melalui proses awaluhu rahmah, detoksifikasi, kita mendapatkan kasih sayang pada Allah, dan kita akan melewatinya dari pasca maghfirah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah itu kita akan diganti dengan hal baru yang lain. Jadi kalau misalkan kita lihat proses fagositosis, ya, orang Jepang itu sampai meneliti menjadi autofagositosis, ya, itu sel-sel yang rusak itu dimakan sendiri oleh sel-sel yang baik, sehingga terjadi fagositasi. Jadi patogen-patogen yang tidak baik itu, kalau tadi saya bahasanya detoksifikasi, ini ada istilah lagi fagositasi. Jadi silakan nanti di searching secara ilmiahnya seperti apa. Nah, sekalian, dari sini inilah kita nanti akan berharap semoga apa yang sudah kita lakukan selama bulan puasa ini akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Ini baru kajian secara kesehatan. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, jadi misalkan kenapa kita mesti harus puasa itu sangat diutamakan untuk bisa melakukan sahur, dan sahur itu kalau bisa di akhir-akhir menjelang subuh. Itu rupa-rupanya banyak rahasia-rahasia tersembunyi, terutama di dalam kita mendapatkan kualitas sehat walafiat. Itu harapannya begitu. Tapi nanti kan kita akan melihat ini masih dari kacamata katakanlah tubuh biologis bashar. Tapi kalau nanti kita kaitkan dengan manusia seutuhnya, insan kamil, nanti akan kita beda-bedakan lagi betapa dari pembelajaran puasa yang Allah wajibkan kepada kita dengan syariat yang kita terima dari Rasulullah itu ternyata sangat membantu manusia untuk mendapatkan predikat insan kamil. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, sebetulnya puasa itu tidak hanya untuk bisa meraih derajat takwa. Ujung-ujungnya kalau kita kaji tentang takwa itu dalam ayat-ayat yang lain akan kita temukan tidak hanya la'allakum tattaqun, nanti ujung-ujungnya juga kembali pada rasa syukur kita. La'allakum tashkurun, supaya kalian mau bersyukur. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita sore hari ini. Semoga kita bisa sharing, bisa saling belajar secara enak gitu aja. Jangan terlalu kaku di dalam mengaji, dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja, tetapi harapannya apa yang saya sampaikan ini menjadi satu hal yang bisa bermanfaat bagi kita. Walaupun kita sudah sering mendengarkan penggalan hadis tadi bahwa syahrul awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, tetapi mari kita mengkaji ternyata dari kacamata yang lain, dari kacamata kesehatan, kita bisa mendapatkan satu pandangan bahwa ternyata rahmat itu memang benar. Salah satunya adalah kita mendapatkan rahmat Allah berupa proses detoksifikasi di dalam tubuh kita, dan kemudian pada ausatuhu kita mendapatkan proses rejuvenasi, proses peremajaan sel-sel yang rusak dari tubuh kita diganti dengan yang baru, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat walafiat, menjadi orang-orang yang memiliki tubuh yang baik, nikmat sehat walafiat. Karena apa? Dengan nikmat sehat walafiat itu kita bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, dan itu semuanya akan membantu kita di dalam meraih proses bersyukur. Saya kira itu nanti kita bisa diskusi
Mas Tommy, saya serahkan lagi pada panjenengan.